Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Utsman bin Affan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita sama-sama menyatakan pujian bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa menjalankan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan pada kita pahala sebagaimana Allah janjikan pada kita semuanya. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suritan kita yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita menghadapi ataupun memperlakukan harta yang memang merupakan jadi warisan buat kita semuanya. Kan memang ada kesan bahwa ketika seorang itu memakai hukum waris Islam gitu ya, itu ada kekhawatiran bahwa terjadi ketidakadilan ya. Kenapa tidak adil? Karena memang kita sebagai seorang muslim kadang-kadang menjalankan Islamnya adalah separuh-separuh, tidak totalitas begitu ya. Artinya apa? Jadi memang ketika urusan hak pengennya hukum Islam, tapi urusan kewajiban nggak mau pakai hukum Islam. Sebagai contoh gitu ya, ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki itu 2 kali lipat anak perempuan secara bagian, tapi kenyataannya yang ngurusi orang tuanya kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-lakinya tergantung ya, tergantung dari yang di dapur bagaimana, orang keduanya apakah perhatian dengan mertuanya atau tidak. Sehingga memang ketika ada kemudian dibagi warisan ternyata perempuannya lebih sedikit daripada laki-laki, komentar, loh yang rawat bapaknya saya, yang rumat ibunya saya, kok saya cuma dapat separuh. Sementara dia yang nggak apa-ngapain begitu ya, malah cuek saja, malah dapatnya 2 kali lipat begitu ya. Ini bukan Islam yang salah, tetapi karena kita yang kemudian tidak menjalankan Islam dengan baik seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ketika suami atau istri ya, jadi suami atau istri itu memang ini aja masalah besar biasanya, karena memang budaya, kalau dalam budaya Islam itu tidak ada percampuran harta, tidak ada. Jadi harta istri milik istri, harta suami ada hak istri di dalamnya, bukan milik istri semua, bukan ya, ada hak istri di dalam harta suami. Sehingga memang seorang istri tidak wajib mencari nafkah, tidak wajib. Kalaupun mencari nafkah, uangnya adalah milik dia sendiri. Dia milik dia sendiri, terserah dia niatnya apakah nanti memberikan sedekah kepada membantu suaminya murni seperti yang dilakukan oleh Khadijah istri Nabi yang luar biasa, yang kaya raya, uangnya banyak. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun beliau adalah pegawainya Khadijah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan gaji dari Khadijah, maka uangnya kembali kepada Khadijah. Jadi Nabi tidak memanfaatkan kekayaan Khadijah untuk diri sendiri, tidak. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW sibuk dengan urusan dakwah, maka Khadijah itu mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah dan tidak minta balik lagi, tidak ada. Karena itu dia memberikannya lillahi ta'ala dan tidak minta kembalian.
Berbeda dengan sebagian kita gitu, sebagian kita di Indonesia itu biasanya kalau kemudian sudah berumah tangga ya bareng-bareng ya. Biasanya sih kalau yang bekerja semua kayak saya begitu ya, bapaknya urusan yang besar-besar, cicilan rumah, cicilan mobil begitu segala macam, itu bapaknya. Ibunya yang perintilan-perintilan ya, yang masak harian, yang urusan kondangan itu biasanya ibunya begitu ya, arisan segala macam ibunya. Dihitung-hitung kayaknya agak sulit dihitungnya, sehingga memang di Indonesia ini ada adat yang berbeda. Kalau kemudian langsung dibaginya, kalau suami meninggal dunia harta yang dimiliki bersama itu istri hanya dapat kalau punya anak 1/8. Ini kesannya zalim, sementara suami dapat 1/4. Padahal bareng-bareng nih menjalankan rumah tangganya. Nah ini memang karena budaya kita yang berbeda, sehingga memang kalau seperti ini, seperti Hasbi As-Siddiqi dan juga MUI Indonesia itu mengatakan bahwa kalau memang terjadi pencampuran harta dalam rumah tangga itu, maka memang sebelum diwariskan itu ada yang namanya harta gonogini. Kalau ada pencampuran harta, kemudian yang kedua adalah memang jika istrinya ikut andil di dalam menghidupkan rumah tangganya, tugas tambahan begitu ya, karena tugas utamanya kan mengatur rumah tangga, tugas utamanya kok ada tugas tambahan ikut sebagai sebagai mitra di dalam membangun rumah tangga, mitra setelah harta begitu ya, maka memang di sini ada hukum yang berbeda. Tapi kalau kemudian istrinya memang murni diam di rumah, memang tidak ada harta gonogini, tidak ada pekerjaan yang menghasilkan uang begitu ya, maka memang tidak ada harta gonogini, tapi istri itu mendapatkan apa yang telah diberikan oleh suaminya, tidak masuk dalam kategori harta waris begitu ya. Jika ini nanti bapak-bapak ini misalkan ya, kalau istrinya di rumah dikasih mobil, kalau dikasih itu berarti STNK-nya namanya istrinya ya, berarti itu dikasih. Tapi kalau STNK-nya nama panjenengan berarti hanya hak pakai bukan hak milik. Itu kriterianya gitu. Jadi kalau semua surat-suratnya atas nama suami berarti keluarga hanya punya hak pakai. Hak milik tetap milik ya kepala keluarga. Karena apa? Sebenarnya begini ya. Jadi karena memang kenapa kita penting bikin waris itu ya? Karena sebenarnya tadi kita diperintahkan untuk masuk Islam secara seluruhnya. Dan di antara hukum Islam itu adalah hukum tentang waris ya tadi, karena memang kita nggak menjalankan Islam secara utuh sehingga kesan tidak adil, harusnya kita menjalankan Islam secara utuh. Yang kedua, kenapa kita harus pakai waris Islam? Karena sebenarnya semua harta ini adalah milik Allah Ta'ala, semua milik Allah Ta'ala yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya ya. Dalam surat Al-Hadid ayat 7 Allah berfirman, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi memang Allah memberikan pada kita kesempatan untuk bisa mendapatkan harta. Ya. Yang itu pun kita punya hak dengan apa yang kita usahakan. Sementara kalau harta warisan yang capek siapa? Kita atau yang punya harta? Yang punya harta. Kalau kita kemudian jadi anak orang kaya, alhamdulillah begitu ya, itu kan nggak bisa dipilih ya. Kita nggak bisa request orang tua kita harus kaya, nggak bisa. Seperti itu. Sehingga ketika orang tua kita kaya, yang banting tulang ada orang tua kita. Kita sebagai anaknya Allah kasih kesempatan sebenarnya, nggak mati duluan sebelum orang tua kita. Coba kalau mati duluan nggak dapat apa-apa begitu ya, seperti itu.
Sehingga ketika masih hidup Allah memang sayang dengan kita. Nah, karena memang ini sebenarnya harta milik orang lain dan bukan harta milik kita, maka kalau ada orang yang rebutan harta warisan begitu ya, sebenarnya rebutan yang bukan miliknya, bukan hasil jerih payahnya, hasil jerih payah orang lain. Kenapa? Karena sebagaimana pahala sebenarnya orang itu hanya mendapatkan pahala dari amal ibadahnya. Pun demikian, seseorang itu hanya berhak atas harta yang dia usahakan. Kalau yang diusahakan orang lain tergantung kerelaan orang lain tersebut. Kalau orang lain itu sudah meninggal dunia, maka pembagiannya mutlak milik Allah Ta'ala. Allah yang punya kuasa untuk membaginya bagaimananya. Kenapa? Karena itu harta bukan milik kita, milik orang lain. Meskipun ya tadi kayak orang tua gitu ya, orang tua itu ya ketika ibadah buat orang tuanya saja, nggak ada gara-gara orang tuanya kiai anaknya pasti masuk surga, tidak ada. Demikian pula dengan hal ini. Sebenarnya ketika Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia hanya bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan, itu baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu manusia hanya bisa menuntut apa yang dia kerjakan. Kalau yang dikerjakan orang lain, kita tidak bisa menuntutnya. Nah, warisan itu adalah yang kerja keras adalah orang lain. Kok kemudian anak-anaknya, saudaranya rebutan? Berarti rebutan bukan yang menjadi miliknya sebenarnya. Ada haknya tapi bukan milik sesungguhnya gitu ya. Kemudian Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang menggunakan hukum waris dalam Islam. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang ayat waris di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah kemudian mengatakan tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, itulah batasan-batasan atau hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi ketika ada seorang ahli waris semuanya sepakat menggunakan hukum waris Islam, berarti membantu yang punya harta masuk ke dalam surga. Jadi kalau misalkan kita jadi anak lah ya, bapak kita meninggal dunia misalkan, kemudian kita sepakat anak-anaknya bahwa ini kita akan baginya sesuai hukum waris Islam, berarti membantu orang tua kita masuk ke dalam surga. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak mau dan mengotak-atik hukum waris itu sesuai keinginan kita, ini ada ancamannya. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan melanggar ketentuannya, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi ketika kemudian ada sebagian biasanya ya, ada orang tua kita berwasiat nanti hartanya dibagi rata saja, kok kita kemudian mengikutinya, berarti turut menjerumuskan orang tua kita masuk dalam neraka. Wasiat kan Pak, wasiat pun kalau wasiatnya maksiat, kita tidak boleh mengikutinya. Kenapa? Perintah orang tua dengan perintah Allah Ta'ala itu lebih tinggi kedudukannya perintah Allah Ta'ala. Ketika ada orang tua kita pesannya,
nanti mbok ribut ya, jadi dibagi rata saja. Nah, kalau kita menjalankannya berarti kita membantu orang tua kita masuk ke dalam neraka. Justru kalau kita kemudian menolaknya dan pakai hukum waris Islam saja, ini membantu orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ya, ini tentang kenapa kita kemudian harus menggunakan hukum waris Islam seperti itu ya. Baik. Kemudian apa saja yang menyebabkan apa rukun dari sebentar ya. Perbedaan antara hibah, wasiat dan waris, apa perbedaannya ya? Ini perbedaannya nggih. Perbedaannya adalah kalau waris waktu pemberiannya setelah wafat, waktu pemberiannya. Jadi kalau masih hidup berarti bukan warisan. Bagi-bagi waris, bapaknya masih ada, ibunya masih ada. Ini menganggap berarti bapaknya sudah mati. Kalau bagi-bagi waris ternyata bapaknya masih ada semua. Ini bukan bagi waris begitu ya. Wong yang punya masih hidup kok bilang warisan begitu ya, berarti mendoakan bapaknya mati gitu ya, seperti itu. Berarti kalau waris itu adalah syaratnya yang punya harta harus sudah meninggal dulu ya. Kemudian kalau hibah itu sebelum meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua misalkan ya rapat keluarga kemudian mengatakan, oh karena kan kita begitu ya, kalau nggak punya uang bingung nggak ada yang diwariskan gitu ya. Kalau punya uang bingung bagaimana baginya. Jadi memang ya serba salah kita ya. Memang ujiannya di situ gitu ya. Jadi kalau kemudian ternyata ada orang tua yang berinisiatif ya, berinisiatif untuk dibagi dulu sebelum meninggal dunia. Ketika masih sehat orang tuanya, maka hibahnya kalau ada pemberian itu namanya hibah dan hibahnya adalah sah. Ya, tetapi kalau kepada anak-anak hibahnya harus adil. Tidak boleh tidak adil. Ya, harus adil. Jadi kalau misalkan kalau mau memberikan hibah kepada anak-anak itu contoh ya, kan ada beberapa tetangga kita mungkin ya. Setiap perumahan dia punya satu rumah misalkan ya, perumahan baru dia beli segala macam buat investasi katanya begitu ya. Nah begitu anaknya besar semua dibilang kamu di sana perumahan A, yang kedua di perumahan B, yang ketiga di perumahan C, segala macam semuanya sudah dapat semua. Ini biasanya orang tua kita begitu biasanya ya. Nah kalau ada pemberian seperti itu maka perlu ada kesaksian dari semua anak-anaknya atau minimal ada saksi yang dari pihak lain ya. Karena apa? Kalau tidak ada saksinya dan ternyata tidak juga ada buktinya, bagaimana saksi dan bukti bagaimana nggih? Bukti itu berarti sertifikatnya atau SPPT-nya kalau rumah berarti atas nama anak kita, berarti itu buktinya ya. Saksi berarti meskipun SPPT-nya ada nama orang tuanya tapi kalau ada yang menyaksikan telah diberikan tidak apa-apa. Saksi itu adalah harus orang yang bukan diberi. Soalnya apa? Kalau yang diberi ngomong saya bersaksi saya diberi, ya nggak bisa. Wong saksi kok diberi? Ya tidak. Saksi adalah orang lain yang tidak diberi. Kalau ada saksinya bisa hibahnya sah. Atau tidak ada saksinya tapi ada perubahan nama di dalam surat kepemilikan. Nah kalau sudah lama agak runyam biasanya ya. Contoh ini namanya sudah nama si A, anak yang paling besar ya, karena mungkin dulu bapaknya meninggal dunia ketika masih adiknya masih kecil, yang paling besar yang pintar begitu ya. Kemudian karena dia segala macam maka untuk kepentingan
administrasi semua nama itu masuk diganti namanya menjadi nama anaknya. Kalau kemudian ternyata pergantian namanya setelah yang punya harta meninggal dunia, ini kalau tidak waris atau namanya hibah itu dibatalkan. Karena apa? Karena berarti ini ada pemalsuan data. Hibah kok setelah yang meninggal dunia meninggal, hibahnya kapan? Apa wis mati ngomong maning gitu ya? Kan tidak. Karena sudah meninggal dunia nggak mungkin menghibahkan. Tapi kalau waris boleh. Tapi kalau hibah tidak bisa ketika sudah meninggal dunia mengatakan itu adalah hibah, tidak bisa. Oh katanya sudah diberikan, mana saksinya, mana buktinya, gitu ya. Oke. Kemudian wasiat. Wasiat itu memang ucapannya sebelum meninggal dunia, tetapi pelaksanaannya itu setelah meninggal dunia. Jadi kalau waris pelaksanaannya setelah meninggal dunia, kalau hibah pelaksanaannya sebelum, tapi kalau wasiat ucapannya sebelum meninggal dunia, pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Contohnya, ini biasanya di kita ya. Nanti kalau aku mati ya, kamu jadi milikmu. Ya. Kalau aku mati, ini jadi milikmu. Itu adalah wasiat. Nanti saya berwasiat, saya pesan, meskipun itu ngomongnya memberikan, tapi kalau memberikannya adalah ada syaratnya yang punya meninggal dunia terlebih dahulu, maka namanya wasiat. Nah wasiat tadi ya, ada syarat penerimanya. Kalau waris, yang menerima hanya ahli waris. Yang bukan ahli waris tidak berhak menerimanya. Ya, nggak boleh nuntut kalau yang bukan ahli waris. Kalau hibah, boleh ahli waris, boleh bukan ahli waris. Contoh, kalau kita ada sebagai keluarga nih, punya anak angkat, ini kan bukan ahli waris, maka bisa mendapatkan harta dari ayah angkatnya atau orang tua angkatnya dari jalan hibah atau jalan wasiat. Ya kalau memang jadi anak angkat begitu ya, itu bisa lewat itu. Tapi tidak dari jatah ahli waris. Makanya kalau hibah itu bisa ahli waris, bisa bukan ahli waris. Tapi kalau wasiat hanya atau selain ahli waris. Kalau ahli waris tidak bisa dapat wasiat. Contoh begitu ya. Dulu ibuku pesan kalau yang emas dan segala macamnya nanti diberikan kepada anak perempuannya. Kalau pesan begitu dan meninggal syaratnya setelah meninggal dunia, ini namanya wasiat. Kalau anak perempuannya termasuk ahli waris, maka tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Nanti repot, sudah dapat wasiat, dapat waris pula. Sehingga memang kalau wasiat hanya kepada non ahli waris. Ahli waris tidak boleh melakukan wasiat tersebut, tidak boleh berupa harta nggih. Kalau berupa pesan-pesan yang lain memang harus dikerjakan, tapi kalau sifatnya pesan, nanti kalau aku meninggal dunia ini jadi milikmu, ini jadi milik segala macam, itu diputihkan semua menjadi waris semua. Kalau pesannya kalau yang punya meninggal dunia, seperti itu ya. Oke. Besarannya kalau warisan memang harus sesuai dengan ilmu waris Islam atau faraid besarannya, ya. Jadi nggak boleh request, saya banyak lah ya, saya kan begitu, gitu. Atau misalkan bapaknya nggak usah dikasih aja, karena bapaknya nggak pernah ngasih nafkah begitu ya. Jadi dalam waris itu sebenarnya tidak berpengaruh tentang bapaknya atau keluarga itu adalah baik atau tidak ada pengaruhnya. Jadi contoh misalkan ya, ada seorang bapak, naudzubillah min dzalik ya,
yang meninggalkan anak dan istrinya, nggak dikasih nafkah anak dan istrinya. Kemudian anaknya sukses, belum punya keluarga, ya sukses belum punya keluarga ya, dan meninggal dunia. Tiba-tiba ucuk-ucuk bapaknya datang, aku bapaknya. Ada buktinya juga ada. Padahal nggak memberi nafkah sama sekali, begitu ya. Sinetron banget ya, begitu ya. Kan begitu. Bapaknya anak sukses kemudian begitu. Nah, ketika begitu, kan karena memang tidak punya istri, tidak punya anak, berarti bapaknya datang. Nah, bapaknya berapa bagiannya? Bapak ibunya cuma sepertiga, sisanya buat bapaknya. Loh, akeh teman begitu ya. Orang apa-apa gitu ya. Ya, tapi karena memang dia bapaknya, begitu jatahnya. Tidak peduli memberi nafkah atau tidak. Selama dia punya, memang dia masih ada haknya, maka haknya seperti itu. Demikian pula anak begitu ya. Kalau anak yang nggak berbakti sekalipun tetap dapat harta warisan. Sing bakti sing wadon anaknya, sing lanang ora karu-karuan begitu ya, misalkan Allah mendalik misalkan begitu ya, tetap saja anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Kenapa? Sudah ada ketentuannya. Kalau hibah bebas, tidak ada batasan hibah itu. Hanya ketika kepada ahli waris hibahnya harus seizin dengan ahli waris yang lain. Terutama kepada anak ya, kepada anak berarti harus izin dengan anak-anak yang lain. Tapi kalau kepada selain anak, maka boleh berapapun. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu pernah untuk dakwah di jalan Allah Ta'ala, berjuang di jalan Allah Ta'ala, memberikan seluruh hartanya untuk modal hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dia nggak tinggalkan apapun. Berarti boleh nih hibah kepada selain ahli waris, boleh berapapun boleh. Tidak ada batasannya. Tapi memang di dalam kompilasi hukum Indonesia, Islam Indonesia mengatakan bahwa hibah itu maksimal 1/3. Kenapa menggunakan itu? Biar hak ahli waris tidak terzolimi, ya. Kan mungkin ada orang tua yang mungkin nggak senang, nggak punya anak misalkan ya. Dia punyanya adalah saudara-saudara. Karena punya saudara, kadang-kadang ada saudara yang disenang, ada yang saudara yang nggak disenangi. Dihibahkan semuanya ke satu saudara saja. Maka ini tidak, ini khawatir begitu. Tapi secara hukum aslinya adalah hibah boleh lebih 1/3. Tapi memang lebih amannya, maka memang 1/3 lah maksimal kalau hibah, karena biar nanti kalau ada sisa untuk ahli waris, gitu ya. Kemudian untuk wasiat maksimal 1/3. Hukumnya wajib kalau yang waris, kalau hibah sunnah, wasiat sunnah, gitu ya. Jadi waris hukumnya adalah wajib. Baik. Kemudian kita ini kan langsung lompat ya. Apa yang sebab yang menyebabkan orang mendapatkan warisan? Apa sebabnya? Ya. Jadi orang bisa mendapatkan warisan dari orang lain karena hubungan apa? Yang pertama adalah karena hubungan pernikahan. Jadi pernikahan itu berarti suami atau istri, begitu ya. Itu mereka otomatis dapat warisan dari pasangannya selama masih dalam ikatan perkawinan. Ya, mereka itu tetap menjadi ahli waris, seperti itu. Nah, perkawinan ini harus sah secara hukum baik syariat maupun negara. Ya, harus secara hukum, secara syariat ataupun negara, begitu ya. Harus ada syaratnya. Nah, memang untuk dewasa ini, untuk terakhir ini memang MUI Indonesia mengharamkan nikah siri. Kenapa haram? Ini
mendolimi istri dan anak-anaknya yang disirikan. Kenapa? Karena emang kalau nikah, kalau di KUA itu kan kalau ke catatan sipil harus ada keterangan yang menikah atau tidak. Nanti di akta kelahirannya nama masa bin apa ibunya. Berarti kan ini nggak ada bapaknya begitu ya, kasihan anaknya, sehingga seperti itu. Kemudian yang kedua, lebih baik kenapa? Karena begini, kalau ada warisan begitu, contoh ya, mohon maaf sekali ya, ya sinetron lagi nih gitu ya. Mungkin ada laki-laki KKN di mana gitu, desa terpencil begitu ya, agak genit laki-lakinya, kemudian menjalin hubungan dengan seorang perempuan, punya anak, bahwa nikah apa tidak paham lah begitu ya, tapi begitu ceritanya gitu ya. Terus kembali ke kota gitu ya, kembali ke kota, menikah resmi, punya anak juga, meninggal dunia. Terus tiba-tiba yang di kampung datang, ini anakmu, aku istrinya, jadi ini anaknya, aku istrinya. Maka harus tanyakan, ada suratnya enggak? Itu enggak ada. Tes DNA enggak berlaku dalam Islam. Kenapa? Karena untuk anak ya, kalau untuk istri berarti atau suami itu harus ada keterangannya. Ini hubungannya apa? Menikah atau hanya senang-senang aja? Menikah mana saksinya, mana buktinya? Oh, yang saksi udah meninggal semua, dunia semua, selesai. Nggak dianggap kalau tidak ada. Berarti kan kalau tercatat nggak ada saksinya, ya nggak ada bisa komplain begitu ya, seperti itu. Maka memang kalau pernikahan ya tadi ya, untuk secara hukum Indonesia memang janganlah nikah siri gitu ya. Kenapa? Karena memang itu menzalimi perempuan dan anak-anaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah kekerabatan yang hakiki, kekerabatan yang sah secara hukum Islam. Artinya bagaimana? Jadi begini ya. Ada anak yang tadi secara biologis adalah anak bapaknya, secara syariat bukan anak bapaknya. Kalau tadi kasusnya dihamili sama seorang laki-laki, tes DNA betul anaknya, tapi bukan anaknya secara syariat. Kenapa? Lahir tidak dalam lingkungan pernikahan yang sah. Maka meskipun DNA-nya sesuai, tidak mempengaruhi hukum waris. Karena waris itu hanya milik yang nikahnya sah, lahir dalam keadaan pernikahan yang sah. Yang tidak sah maka tidak mendapatkan waris. Atau kebalikan, atau tidak begitu ya. Yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Ada laki-laki dan perempuan, mohon maaf ya, hubungan hamil, karena ingin bertanggung jawab, maka laki-laki itu menikahi si perempuannya. Nikahlah. Kalau dalam madhab yang lain itu tidak sah pernikahannya. Sah tapi anaknya bukan anaknya. Kalau dalam madhab selain yang lain. Dalam madhab Syafi'i lebih lunak. Jadi madhab saya mengatakan bahwa kalau jarak antara kelahiran dan pernikahan itu adalah 6 bulan, ya 6 bulan ke atas, maka itu adalah anaknya secara hukum, secara syariat, ya. Tapi kalau kurang dari itu, kurang dari 6 bulan, maka hanya secara hukum negara anaknya, tapi hukum Islam bukan anaknya. Karena apa? Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Mengandung dan menyusuinya itu adalah 30 bulan. Sementara kalau menyusui perintahnya 2 tahun 24 bulan, berarti sisanya 6 bulan. Itu minimal. Jadi kalau ada usia kelahiran antara menikah, makanya kan biasanya kalau di KUA ya ditanya tanggal lahirnya sama dengan tanggal pernikahan orang tuanya.
Kalau lebih dari 6 bulan berarti si anak ini bapaknya bisa jadi wali dan menjadi ahli waris. Tapi kalau kurang dari itu maka tidak bisa menjadi wali dan tidak bisa menjadi ahli waris. Meskipun DNA-nya milik bapaknya persis. Seperti itu. Sehingga memang ini konsekuensinya begitu. Seperti itu ya. Secara hukum Islam tidak bukan anaknya. Apakah jadi mahram? Jadi. Karena secara seperti susuan itu ada darahnya di sana. Tapi tidak mendapatkan waris. Begitu ya. Nah, hubungannya dengan bapaknya siapa? Ya bapaknya secara biologis. Nggak boleh dinikahi, tetapi bukan bapaknya secara syariat. Hubungan dengan adik-adiknya adalah saudara satu ibu. Bapaknya nggak dianggap sih satu ibu, meskipun secara hukum DNA itu adalah bapaknya seperti itu. Tapi saudara satu ibu dalam hukum syariat seperti itu. Ya. Kebalikannya. Oh, sampai jam 45:40 ya. Kebalikannya, jika ada seorang perempuan ditinggal sama suaminya kayak Bang Toib, gak pulang-pulang begitu ya, gak pulang-pulang. Nah, si perempuan ini agak nakal. Ada tetangganya yang punya andil, ya seperti itu. Hamil lah gitu ya. Suaminya diam aja. Teneng orang tahu tekannya teneng matang begitu ya misalkan gitu ya. Naudzubillah mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi suaminya diam aja. Ya mungkin itu anak saya gitu kan, bisa jadi kan begitu. Lahirlah. Ternyata begitu lahir nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya, mirip tetangganya gitu ya. Ini kan ada yang tes DNA begitu, itu tetangganya nih bisa jadi gitu ya. Tapi kalau bapaknya diam saja, suaminya diam saja, tetap itu anaknya. Dan jadi walinya dan jadi ahli warisnya. Karena apa? Karena ini lahir dalam pernikahan yang sah, yang dosa ibunya. Tapi kalau ibunya diam, kemudian bapaknya juga diam, anaknya sah. Kebalikannya dengan tadi ya. Kalau tadi DNA-nya anaknya, tapi karena hubungannya tidak sah, bukan anaknya. Ini juga sama kebalikannya. Sehingga kalau ada suami yang diam saja, istrinya begitu-begitu diam saja, berdosa suaminya, tapi secara hukum Islam tetap itu adalah anaknya. Ya seperti itu, anaknya. Nggak perlu tes DNA, nggak perlu. Kalau lahir dalam keadaan dalam pernikahan, kecuali suaminya menolak anak tersebut. Kecuali kalau dalam hukum Islam namanya li'an ya. Li'an itu adalah suami yang menuduh istrinya berzina. Ya, yaitu dia merasa bahwa dia tidak menghamili istrinya, kok ternyata istrinya hamil. Berarti istrinya begitu. Dan dituduh ini bukan anakku. Nah, itu kalau sudah begitu berarti memang bukan anaknya. Tapi kalau suaminya diam saja, maka berarti tetap menjadi anaknya. Kalau di akte kelahiran pun tetap bapaknya adalah suaminya, bukan yang ngasih modal, begitu bukan gitu. Ya, modal asing gitu ya. Oke, baik ya. Kemudian wala, terakhir ya, sudah mau jam 5.40 ya, pas. Wala itu adalah pembebasan budak. Jadi pembebasan budak itu maksudnya ketika ada dulu di Islam itu ada perbudakan. Kemudian ketika ada perbudakan, Nabi atau Islam menganjurkan orang-orang yang punya budak itu ketika budaknya masuk Islam dianjurkan untuk dimerdekakan. Karena memang jangan dianggap budak itu kayak telenovela ya. Yang hitam, kemudian apa namanya, pokoknya hitam gemuk segala macam kalau perempuan gitu ya. Budak-budak pada masa zaman-zaman dulu itu adalah cantik dan ganteng. Ammar bin Yasir itu putih. Yasir itu putih, bukan hitam, putih. Tapi anaknya hitam. Karena istrinya Ummu Aiman hitam seperti itu, sehingga emang apa namanya itu
Jadi Yasrib putih kulitnya. Kemudian beberapa kalau di masa-masa Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, budak itu kalau dibebaskan harganya mungkin lebih dari harga pesawat terbang. Karena saking cantiknya gitu ya, melebihi yang malah yang merdeka begitu. Sehingga emang kesan budak itu hitam tidak. Bahkan budak-budak itu banyak yang pintar. Seperti Hasan Al-Basri itu adalah tabi'in, itu mantan budak, tapi jadi ulama. Ya, bukan yang memang terbelakang, tidak. Karena statusnya aja, dia memang dulu tawanan kemudian diasuh oleh tuannya. Maka Islam menganjurkan untuk membedakan budak yang Islam begitu ya. Nah, ketika budak ini punya usaha dan bisa bekerja, punya keahlian dan kaya raya, meninggal dunia, tetapi tidak ada ahli waris yang lain, maka yang membebaskan budak bisa menjadi ahli warisnya. Kenapa? Karena seperti bapaknya memberikan kebebasan untuk dia punya kepemilikan, maka dia menjadi ahli warisnya, seperti itu. Ini juga kalau konteks kekinian, ini bisa masuk kategori orang yang menemukan anak masih kecil yang tidak tahu bapaknya di mana, ibunya di mana, tidak tahu, ditemukan, diangkat menjadi anak. Maka ini bisa menjadi ahli warisnya kalau si anak ini tidak punya ahli waris yang lain. Kenapa? Sama seperti memberikan penghidupan. Karena ini anaknya tidak ada orang tuanya, ya, orang tuanya kita tidak tahu, dan yang mungut itu dari kecil, maka ini bisa termasuk ahli waris. Tapi kalau si anak tadi tidak punya ahli waris yang lain, seperti itu ya. Baik, ini sebab melakukan waris begitu ya. Baik, kan sudah jam 5.45 begitu ya. Monggo Kalau beda agama itu menghalangi waris. Jadi kalau beda agama jadi tidak ada waris, tidak ada. Tapi apakah kemudian jadi harta milik negara apa tidak? Begini ya. Sebenarnya kalau negaranya Islam, kalau bapaknya non muslim, kemudian anaknya muslim, begitu ya, atau istrinya dan anaknya muslim, bapaknya non muslim, maka harta anak tersebut, harta bapaknya adalah jadi milik negara. Tetapi negara wajib menghidupi anak tersebut. Jadi jatah dari negara. Tetapi kan memang kalau di Islam kan di Indonesia kan belum bisa ya. Begitu. Berarti kalau di Indonesia berarti kalau bapaknya non muslim, anaknya muslim, berarti yang dipakai adalah hukum yang berlaku pada orang yang meninggal dunia apa? Kalau dia pakainya, kalau di Kristen misalkan, yang dipakai apa? Apakah sudah bagi rata aja? Ya dibagi rata saja, seperti itu. Hukumnya begitu. Oh, kalau misalkan bapaknya muslim, anaknya ada yang non muslim misalkan ya, berarti tidak mendapatkan warisan. Terus bagaimana dapatnya? Dapat dari hibah boleh, dari wasiat boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak mendapatkan warisan seperti itu. Jadi bukan berarti kalau bukan ahli waris nggak mendapatkan apa-apa ya, bukan berarti begitu. Bisa dapat tapi dari hibah atau dari wasiat. Contoh begini, kita ngangkat anak. Bapaknya ketahuan, bapaknya, tapi anak itu jadi anak angkat saya. Bapaknya ada tapi sudah meninggal dunia. Memang bukan ahli waris, tapi bisa dapat dari hibah atau hadiah. Seperti itu. Atau misalkan anak dari anak perempuan kan bukan ahli waris. Maka bisa dapat dari hibah atau wasiat, tapi tidak dari warisan.